Saudaraku, sebelum kita bicara tentang nisfu Sya'ban, sebelum kita bicara tentang ampunan, doa, dan ibadah, ada satu hal penting yang perlu kita sadari bersama. Allah itu Maha Pengampun. Ini bukan sekadar kalimat penghibur, tapi keyakinan dasar dalam iman kita. Seberapa besar pun dosa seseorang, selama ia mau kembali, Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Kadang, kita merasa dosa kita terlalu banyak. Kita merasa hidup kita penuh salah. Tapi, Islam tidak pernah mengajarkan putus asa. Justru sebaliknya, Allah selalu memberi harapan. Allah senang ketika hambanya kembali, bahkan sebelum kita benar-benar menjadi baik. Namun, di balik luasnya ampunan Allah itu, ada satu pelajaran penting yang sering kita lupakan. Ampunan Allah itu luas, tapi ada hal-hal yang bisa menghalanginya masuk ke dalam hati kita. Bukan karena Allah pelit memberi ampunan, tapi karena hati kita sendiri sedang tidak siap menerimanya. Coba kita renungkan pelan-pelan. Banyak dari kita yang rajin beribadah. Kita sholat, kita puasa, kita membaca Al-Quran. Tapi kadang, setelah semua itu, hati kita tetap gelisah. Doa terasa berat, ibadah terasa kosong. Seakan-akan ada sesuatu yang mengganjal, tapi kita tidak tahu apa. Seringkali yang mengganjal itu bukan dosa besar yang terlihat, tetapi luka di dalam hati, dendam yang disimpan, kebencian yang dipelihara, permusuhan yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa pernah dibereskan. Dalam Islam, dosa hati itu sangat serius, bahkan seringkali lebih berat daripada dosa anggota badan. Karena dosa anggota badan bisa terlihat dan disesali, tapi dosa hati sering kita anggap wajar. Kita bilang, saya cuma sakit hati. Kita bilang, saya cuma tidak mau berurusan lagi. Padahal dari situlah kerusakan hati bermula. Ibadah yang kita lakukan bisa saja banyak, tapi ketika hati dipenuhi kebencian, iri, dan dendam, nilai ibadah itu bisa menjadi ringan di sisi Allah. Bukan karena ibadahnya salah, tetapi karena hatinya belum bersih. Dan disinilah malam nisfu Sya'ban menjadi sangat bermakna. Malam ini bukan sekadar malam tambahan ibadah, tapi malam introspeksi hati, malam untuk bertanya jujur pada diri sendiri. Apakah hatiku benar-benar siap menerima ampunan Allah? Kadang kita sibuk mencari amalan apa yang paling besar pahalanya, tapi kita lupa bertanya, apa yang sedang menghalangi pahala itu masuk ke dalam hidup kita? Boleh jadi, penghalangnya bukan kurangnya ibadah, tapi karena kita masih menyimpan luka lama yang tidak pernah kita lepaskan. Dalam beberapa riwayat yang sering dibahas tentang malam nisfu Sya'ban, disebutkan bahwa Allah mengampuni hamba-hambanya, kecuali orang-orang tertentu. Dan salah satu yang sering disebut adalah orang yang menyimpan permusuhan di hatinya. Ini bukan ancaman yang menakut-nakuti. Ini peringatan penuh kasih. Seolah Allah berkata, "Aku ingin mengampuni, tapi bereskan dulu hatimu." Bukan karena Allah tidak mampu mengampuni, tetapi karena dendam itu membuat hati tertutup. Hati yang tertutup sulit menerima cahaya rahmat. Coba kita jujur pada diri sendiri. Ada orang-orang tertentu yang ketika namanya disebut, hati kita langsung tidak tenang. Ada wajah-wajah tertentu yang kalau terlintas di pikiran, emosi kita langsung naik. Ada peristiwa lama yang meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, lukanya masih terasa segar. Dan tanpa kita sadari, kita membawa semua itu ke dalam sholat kita, ke dalam doa kita, ke dalam malam-malam ibadah kita. Padahal Allah menginginkan satu hal sebelum Ramadan datang, hati yang ringan. Saudaraku, ketika kita mendengar istilah musyahin, jangan buru-buru membayangkan orang yang kasar, pemarah, atau suka berkelahi. Dalam banyak kasus, musyahin justru terlihat tenang dari luar. Ia tidak ribut, tidak berteriak, tidak membuat masalah besar. Tetapi di dalam hatinya ada luka yang tidak pernah disembuhkan. Musyahin adalah orang yang menyimpan permusuhan. Bukan sekedar pernah berselisih, tapi memilih untuk memelihara kebencian. Ia mengingat-ingat kesalahan orang lain, menyimpannya rapat-rapat, lalu membiarkannya hidup lama di dalam hati. Kadang, bentuknya bukan marah yang meledak-ledak, tapi sikap diam yang panjang. Tidak mau menyapa, tidak mau berdamai,
tidak mau membuka pintu komunikasi. Hatinya berkata, "Saya sudah tidak peduli." Padahal sebenarnya luka itu masih ada dan belum selesai. Coba kita renungkan pelan-pelan. Ada berapa orang dalam hidup kita yang hubungannya tidak baik sampai hari ini? Ada berapa nama yang jika disebut hati kita langsung menegang? Ada berapa konflik lama yang sebenarnya bisa diselesaikan, tapi kita memilih membiarkannya menggantung? Musyahin bukan orang yang sesekali tersinggung. Semua manusia bisa tersinggung. Musyahin adalah orang yang menyimpan rasa itu. Menyimpannya hari demi hari, tahun demi tahun, sampai akhirnya kebencian itu menjadi bagian dari dirinya. Contohnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Saudara kandung yang tidak saling menyapa hanya karena warisan atau ucapan lama. Teman dekat yang putus silaturahmi karena salah paham, tapi tidak pernah ada usaha untuk menyelesaikan. Bahkan ada yang masih satu masjid, satu lingkungan, tapi saling menghindar seolah tidak saling mengenal. Yang lebih berat, seringkali kita merasa benar saat menyimpan dendam. Kita merasa, saya punya alasan. Kita merasa, dia yang salah. Dan mungkin benar, orang lain memang salah. Tapi Islam tidak mengajarkan kita menyimpan luka selamanya. Dendam yang dipelihara bukan hanya menyakiti orang lain, tapi menggerogoti hati kita sendiri. Ia membuat doa terasa berat, ibadah terasa hambar, hati mudah gelisah tanpa sebab yang jelas. Dan inilah yang sering tidak kita sadari. Kita datang ke malam nisfu Sya'ban membawa daftar doa, membawa harapan ampunan, tapi kita lupa membawa hati yang lapang. Padahal Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Allah hanya ingin kita jujur, jujur bahwa ada luka, jujur bahwa ada kebencian, dan jujur untuk mau memperbaikinya. Kadang kita berpikir, ini cuma masalah pribadi. Tapi dalam pandangan Allah, urusan hati tidak pernah sepele. Islam sangat menjaga hubungan antar manusia. Bahkan banyak ajaran agama yang menekankan bahwa hubungan dengan sesama tidak bisa dibereskan hanya dengan ibadah ritual. Hak manusia harus diselesaikan dengan manusia. Kita bisa sholat malam, tapi jika kita memutus silaturahmi tanpa usaha memperbaiki, ada urusan yang belum selesai. Kita bisa berdoa panjang, tapi jika hati kita penuh kebencian, doa itu bisa kehilangan kekuatannya. Bukan berarti Allah menolak doa kita, tapi hati yang keras sulit merasakan manisnya rahmat. Coba kita tanya pada diri kita dengan jujur, tanpa menyalahkan siapapun. Apakah aku termasuk orang yang masih menyimpan permusuhan? Kalau jawabannya iya, maka malam nisfu Sya'ban ini bukan untuk menakut-nakuti kita. Justru ini adalah kesempatan besar. Kesempatan untuk membersihkan hati sebelum Ramadan datang. Kesempatan untuk melepaskan beban yang selama ini kita bawa sendirian. Mengapa orang yang bermusuhan ditunda ampunannya? Saudaraku, mungkin di titik ini muncul satu pertanyaan di dalam hati kita. Kalau Allah Maha Pengampun, kenapa masih ada orang yang ditunda ampunannya? Pertanyaan ini wajar, dan jawabannya justru menunjukkan betapa lembut dan adilnya Allah. Allah tidak pernah menutup pintu ampunan tanpa alasan. Ketika ada ampunan yang ditunda, itu bukan hukuman, tetapi peringatan penuh kasih. Seolah Allah sedang mengingatkan, ada urusan yang belum selesai, dan aku ingin kamu membereskannya. Orang yang menyimpan permusuhan bukan hanya berurusan dengan dosa kepada Allah, tetapi juga dengan hak sesama manusia. Dan dalam Islam, hak manusia tidak bisa dianggap ringan. Syalat dan doa tidak otomatis menghapus luka yang kita sebabkan atau kita pelihara terhadap orang lain. Islam mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia berjalan beriringan. Kita tidak bisa berharap hubungan kita dengan Allah baik, sementara kita merusak hubungan dengan sesama. Karena hati yang penuh dendam akan sulit merasakan kehadiran Allah dalam ibadah. Coba kita renungkan ini dengan jujur. Kita bisa rajin syalat, kita bisa puasa, kita bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau di dalam hati kita masih ada kebencian yang sengaja kita pelihara, hati itu sedang tertutup. Dan hati yang tertutup sulit menerima cahaya ampunan. Allah Maha Adil. Allah tidak ingin hambanya rajin ibadah, tapi hatinya keras. Allah tidak ingin kita rajin ritual, tapi gagal menjaga persaudaraan. Karena tujuan ibadah bukan sekedar gerakan dan bacaan, tetapi perubahan hati. Permusuhan membuat ibadah kehilangan ruhnya. Banyak orang tidak sadar bahwa permusuhan itu pelan-pelan menggerus ruh ibadah. Dari luar, ibadah terlihat sama,
tapi dari dalam rasanya berbeda. Hati terasa berat, doa terasa jauh, syalat terasa kosong. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena hati kita yang sedang sibuk dengan kebencian. Dendam membuat kita terus memutar ulang luka lama. Setiap kali mengingatnya, emosi muncul lagi. Dan emosi itu kita bawa ke dalam syalat, ke dalam doa, ke dalam ibadah malam. Tanpa sadar, kita sedang beribadah dengan hati yang penuh kerikil. Allah ingin kita datang dengan hati yang ringan, bukan hati yang penuh beban masa lalu. Itulah mengapa sebelum Ramadan, Allah memberikan bulan Sya'ban, dan di dalamnya ada momen nisfu Sya'ban. Seakan Allah berkata, bersihkan dulu hatimu, agar ibadahmu nanti terasa hidup. Hak Allah dan hak manusia tidak bisa dipisahkan. Ini bagian yang sering kita lupakan. Banyak dari kita sangat fokus pada hak Allah, tapi kurang perhatian pada hak manusia. Padahal, Islam sangat tegas dalam urusan ini. Hak Allah bisa Allah ampuni kapan saja, tapi hak manusia perlu diselesaikan dengan manusia. Selama kita masih menyimpan kebencian dan tidak mau berdamai, ada hak yang belum dibereskan. Bukan berarti kita harus memaksa berdamai secara lahiriah jika memang belum mampu, tetapi niat untuk berdamai harus ada. Usaha untuk membersihkan hati harus ada. Keinginan untuk melepaskan dendam harus mulai tumbuh. Allah melihat hati sebelum amal, dan Allah mencintai hamba yang berusaha membersihkan hatinya, meskipun prosesnya pelan. Maka kalau hari ini kita merasa ampunan Allah terasa jauh, jangan-jangan bukan karena kurang ibadah, tetapi karena hati kita masih mengikat diri pada permusuhan lama. Pesan yang perlu kita simpan baik-baik. Pesan ini tidak keras, tapi jujur. Kita bisa rajin ibadah, tapi kalau hati penuh dendam, pintu ampunan bisa tertutup. Bukan selamanya, bukan permanen, tapi selama kita belum mau melepaskannya. Dan kabar baiknya, Allah selalu memberi kesempatan. Malam nisfu Sya'ban adalah salah satu momen itu. Momen untuk berkata pada diri sendiri, aku ingin dimaafkan, maka aku juga ingin belajar memaafkan. Maaf, itu bukan mengalah, tapi membersihkan hati. Saudaraku, ketika kita mendengar kata memaafkan, banyak dari kita langsung merasa berat. Ada suara di dalam hati yang berkata, kalau saya memaafkan, berarti saya mengalah. Ada juga yang berkata, kalau saya memaafkan, berarti kesalahan itu dianggap benar. Padahal memaafkan dalam Islam bukan soal menang atau kalah, dan juga bukan soal membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah keputusan hati untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Coba kita renungkan dengan jujur. Ketika kita menyimpan dendam, siapa yang paling lelah? Siapa yang paling sering gelisah? Bukan orang yang kita benci, tapi diri kita sendiri. Kita yang terus mengingat, kita yang terus memutar luka lama, kita yang membawa beban itu kemana-mana. Orang yang kita benci bisa jadi sudah tenang, sudah lupa, sudah hidup biasa. Sementara kita masih memikul beban yang sama bertahun-tahun. Dan tanpa kita sadari, dendam itu pelan-pelan mengeras, membuat hati kita sempit. Memaafkan bukan berarti luka itu tidak ada. Luka tetap ada, tapi memaafkan berarti kita memilih tidak membiarkan luka itu mengendalikan hidup kita. Dalam Islam, orang yang memaafkan justru disebut sebagai orang yang kuat. Kuat menahan emosi, kuat melawan ego, kuat memilih ridho Allah dibanding memuaskan amarah. Dan inilah yang sering tidak kita sadari. Maaf membuka jalan turunnya rahmat Allah. Ketika kita melapangkan hati untuk orang lain, Allah melapangkan rahmat-Nya untuk kita. Memaafkan adalah proses, bukan paksaan. Islam tidak pernah memaksa kita memaafkan secara instan. Allah Maha mengetahui bahwa hati manusia butuh waktu. Maka jika hari ini kita belum mampu memaafkan sepenuhnya, itu bukan dosa. Yang penting adalah arah hati kita. Apakah kita ingin sembuh atau kita ingin terus terluka? Apakah kita ingin berdamai atau kita ingin terus memelihara permusuhan? Memaafkan adalah proses. Kadang pelan, kadang berat, kadang naik turun. Tapi setiap langkah kecil menuju maaf itu dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Bisa jadi hari ini kita hanya mampu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku ingin memaafkan, tapi aku belum sanggup." Dan doa seperti ini sangat jujur, sangat dicintai Allah. Karena Allah melihat usaha, bukan hanya hasil.
Mengapa memaafkan itu menyelamatkan iman kita? Saudaraku, dendam bukan hanya merusak hubungan sosial. Dendam juga bisa merusak iman secara perlahan. Ia membuat kita mudah suudzon, mudah marah, mudah kecewa, dan semua itu membuat hati jauh dari ketenangan. Hati yang penuh dendam sulit khusyuk dalam ibadah, sulit menikmati manisnya doa, sulit menikmati tilawah, karena sebagian ruang hati sudah dipenuhi emosi negatif. Maka ketika kita memaafkan, sebenarnya kita sedang membersihkan ruang hati agar iman bisa tumbuh kembali, agar ibadah kembali hidup, agar doa terasa lebih dekat. Dan inilah yang Allah inginkan dari kita di malam nisfu Sya'ban. Bukan ibadah yang sempurna, tetapi hati yang mau dibersihkan. Waktu terbaik membereskan hubungan. Saudaraku, ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita. Nisfu Sya'ban tidak berdiri sendiri. Ia datang tepat sebelum Ramadan. Dan ini bukan kebetulan. Seakan-akan Allah sedang menyiapkan kita, bukan hanya secara fisik, tetapi secara batin. Ramadan adalah bulan ibadah yang berat. Bukan berat karena Allah ingin menyulitkan, tetapi karena Ramadan menuntut kesungguhan hati. Puasa menahan diri. Sholat malam menguras tenaga. Tilawah membutuhkan fokus. Semua itu akan terasa jauh lebih berat jika hati kita masih penuh beban lama. Coba kita bayangkan, kita ingin masuk Ramadan dengan semangat, tapi di dalam hati masih ada rasa marah, masih ada kebencian, masih ada dendam yang belum selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Ibadah terasa cepat lelah, puasa terasa berat, emosi mudah naik, dan Ramadan berlalu tanpa kita benar-benar menikmatinya. Maka nisfu Sya'ban hadir sebagai momen bersih-bersih hati. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk jujur pada diri sendiri. Allah seakan memberi kita waktu untuk berkata, sebelum aku sibuk dengan ibadah Ramadan, aku ingin membereskan urusan hatiku. Jangan sampai kita terlalu sibuk menyusun jadwal ibadah, tetapi lupa menyusun kembali hubungan yang rusak. Jangan sampai kita bersemangat memperbaiki hubungan dengan Allah, tetapi mengabaikan hubungan dengan sesama. Ramadan butuh hati yang ringan. Saudaraku, ibadah itu bukan hanya soal tenaga, tapi soal kondisi hati. Hati yang ringan akan memudahkan ibadah. Hati yang berat akan membuat ibadah terasa seperti beban. Dendam adalah beban. Permusuhan adalah beban. Luka lama yang tidak diselesaikan adalah beban. Dan beban-beban inilah yang sering kita bawa masuk ke Ramadan tanpa kita sadari. Padahal Ramadan adalah bulan rahmat, bulan ampunan, bulan kedekatan dengan Allah. Dan semua itu lebih mudah diraih oleh hati yang bersih, bukan hati yang sibuk dengan luka masa lalu. Malam nisfu Sya'ban adalah kesempatan untuk berkata pada diri sendiri, aku ingin masuk Ramadan dengan hati yang lebih tenang, bukan hati yang perfumpah, tapi hati yang mau diperbaiki. Jangan masuk Ramadan dengan dosa sosial. Seringkali kita fokus pada dosa pribadi, sholat bolong, puasa kurang, ibadah lalai. Tapi kita lupa ada yang disebut dosa sosial. Dosa yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Memutus silaturahmi, menyimpan kebencian, menolak berdamai. Semua itu adalah dosa sosial yang berat, karena melibatkan perasaan dan hak orang lain. Dan dosa sosial tidak bisa dibersihkan hanya dengan ibadah ritual. Ia butuh keberanian untuk memperbaiki sikap, untuk melunakkan hati, untuk membuka pintu maaf. Nisfu Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk memulainya. Tidak harus langsung sempurna, tidak harus langsung berdamai secara lahiriah, tapi mulai dari hati, mulai dari niat, mulai dari doa. Allah melihat kejujuran hati kita, dan setiap langkah kecil menuju perbaikan dicatat sebagai kebaikan besar. Kalau sulit memaafkan, apa yang harus dilakukan? Saudaraku, kita perlu jujur sejak awal. Memaafkan itu tidak selalu mudah, dan Islam tidak pernah memungkiri kenyataan itu. Tidak semua luka bisa sembuh dalam satu malam. Tidak semua sakit hati bisa hilang hanya dengan satu kalimat nasihat. Ada luka yang dalam, ada pengkhianatan yang berat, ada kata-kata yang terlalu menyakitkan untuk dilupakan begitu saja. Maka jika hari ini kita merasa belum sanggup memaafkan, itu bukan aib iman. Itu adalah fitrah manusia. Yang menjadi masalah bukan ketika kita belum bisa memaafkan, tetapi ketika kita tidak mau mencoba.
ketika kita memilih memelihara dendam, menjadikannya bagian dari identitas diri, dan menutup pintu perbaikan sama sekali. Maka langkah pertama yang perlu kita lakukan bukan memaksa diri untuk langsung memaafkan, tetapi mengakui keadaan hati kita apa adanya. Mengakui bahwa hati kita masih sakit, bahwa luka itu masih ada, dan bahwa kita butuh pertolongan Allah untuk bisa melepaskannya. Langkah kedua, mulailah dari doa, bukan dari paksaan. Jangan memaksa hati dengan kalimat, "Saya harus memaafkan sekarang." Tapi katakanlah, "Ya Allah, aku ingin memaafkan, tapi aku belum mampu. Tolong lembutkan hatiku." Doa seperti ini sangat jujur, dan Allah mencintai kejujuran hamba-Nya. Memaafkan karena Allah, bukan karena orang lain. Satu hal yang sering membuat kita gagal memaafkan adalah karena kita menunggu orang lain berubah. Kita menunggu permintaan maaf. Kita menunggu penyesalan. Kita menunggu sikap yang adil. Padahal dalam Islam, memaafkan tidak bergantung pada sikap orang lain, tetapi pada niat kita kepada Allah. Kita memaafkan bukan karena orang lain pantas, tetapi karena kita ingin dekat dengan Allah. Ketika kita memaafkan karena Allah, hati kita perlahan menjadi ringan. Kita tidak lagi memaafkan demi orang lain, tetapi demi ketenangan diri kita sendiri dan demi ridho Allah. Dan ingatlah, memaafkan bukan berarti kita harus kembali dekat atau membuka luka lama. Memaafkan adalah urusan hati. Menjaga jarak demi kebaikan diri bisa tetap dilakukan tanpa harus menyimpan kebencian. Islam sangat seimbang. Ia tidak memaksa kita melukai diri sendiri, tapi juga tidak membiarkan kita merusak hati dengan dendam. Lepaskan dendam sedikit demi sedikit. Saudaraku, lepaskan dendam itu pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Proses setiap orang berbeda. Hari ini, mungkin kita baru bisa mendoakan orang itu dalam hati, meski masih terasa berat. Itu sudah langkah besar. Hari berikutnya, mungkin kita sudah tidak lagi memikirkan keburukannya. Itu kemajuan. Dan suatu hari nanti, hati kita bisa benar-benar lapang. Allah melihat proses ini. Allah mencatat setiap usaha kecil. Tidak ada yang sia-sia. Dan malam nisfu Syaban adalah momen yang sangat tepat untuk memulai proses ini. Bukan karena malam ini penuh ritual, tetapi karena malam ini mengajak kita jujur pada hati sendiri. Saudaraku, jika ada satu pesan besar dari malam nisfu Sya'ban, maka pesan itu bukan tentang ibadah yang panjang, bukan tentang ritual yang rumit, tetapi tentang keberanian berdamai. Allah ingin mengampuni, itu pasti, tetapi Allah juga ingin kita membersihkan hati, karena hati yang bersih adalah tempat turunnya rahmat. Malam nisfu Sya'ban bukan tentang siapa yang paling banyak ibadahnya, tetapi tentang siapa yang paling jujur melihat kondisi hatinya. Siapa yang berani berkata, "Aku ingin berubah." Mungkin ibadah kita belum sempurna, mungkin amal kita masih sedikit, tapi jika hati kita mulai dibersihkan, rahmat Allah sangat dekat. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan menunggu Ramadan datang, baru kita berubah. Bersihkan hati sekarang. Maafkan perlahan. Berdamailah semampunya. Dan semoga ketika Ramadan datang, kita menyambutnya bukan dengan hati yang penuh luka, tetapi dengan hati yang lebih ringan, lebih lapang, dan lebih siap menerima ampunan Allah. Karena mungkin yang paling Allah tunggu dari kita di malam nisfu Sya'ban bukan banyaknya amal, tetapi keberanian untuk berdamai. Saudaraku, mungkin ini saja yang bisa kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita bahas tentang malam nisfu Sya'ban benar-benar menjadi pengingat untuk diri kita sendiri, bukan untuk menghakimi siapapun. Kita semua sedang belajar, sedang berproses, dan sama-sama berharap ampunan dari Allah. Mari kita jadikan malam nisfu Sya'ban sebagai momen untuk membersihkan hati, melapangkan dada, dan membereskan hubungan yang selama ini tertunda. Semoga Allah menerima taubat kita, melunakkan hati kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan hati yang lebih bersih dan tenang. Akhir kata,
Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.